Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Saudara bertemu lagi dengan Renungan Harian GKI Kebonjati, dan hari ini temanya adalah The Wounded Healer, masih membahas tentang komunitas yang memulihkan. Bacaan kita diambil dari Yohanes 9, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Saudara bisa membacanya. Nah saudara, apa kabar saudara hari ini? Semoga Bapak dan Ibu serta saudara sekalian benar-benar dalam keadaan yang baik dan sehat. Mengapa saya katakan semoga benar-benar dalam keadaan yang baik dan sehat? Sebab pada kenyataannya, kita mungkin berada dalam situasi yang sedang tidak baik dan mungkin juga kita sedang mengalami peristiwa atau hal yang buruk. Kita sedang mengalami kelemahan tubuh. Kita mengalami yang namanya keletihan, stres, bahkan mungkin tak jarang beberapa di antara kita mengalami yang situasi yang disebut dengan depresi. Nah, saudara-saudara, sebagai manusia kita pasti mengalami situasi yang membawa kita pada yang namanya kerapuhan. Situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidup kadang membuat langkah kita berat dan tertatih-tatih. Beberapa dari kita mungkin hari ini sedang berjuang untuk hidup dari hari ke hari. Beberapa dari kita juga mungkin masih atau sedikit beruntung, sebab tidak selalu situasi kita selalu baik-baik saja. Nah, saudara, mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja adalah sebuah hal yang wajar dan tidak perlu membuat kita malu. Sebab memang natur kita sebagai ciptaan itu rapuh. Kita membutuhkan kasih dan penyertaan Allah Sang Pencipta. Sebab kalau hanya mengandalkan kekuatan kita, memang dalam beberapa kasus bisa. Tetapi dalam beberapa kasus lainnya, kita berada dalam kondisi yang mungkin kita merasa tidak mampu. Tidak jarang juga membuat kita terpuruk. Lalu biasanya kemudian mulai bertanya, di mana Allah? Atau kenapa Allah melakukan ini pada saya? Dosa apa yang saya buat sehingga saya mengalami hal ini? Nah, saudara-saudara, Allah kadang memperjumpakan kita dengan kerapuhan. Itu untuk kemudian memulihkan kita dan membuat kita semakin kuat. Bisa saja kerapuhan dan kesulitan itu memang belum hilang. Namun kita kemudian anehnya bisa berdamai dengan kerapuhan tersebut. Hal itu kita percaya karena Allah yang memampukan kita untuk bisa keluar dari situasi kerapuhan itu, ya. Dan menariknya saudara, meskipun kerapuhan itu belum selesai, kemudian dalam perjalanan pemulihan tersebut, Allah memperjumpakan kita dengan sesama yang juga mengalami kerapuhan. Dan disitulah kemudian Allah mengundang kita untuk membalut dan merawat luka yang dialami oleh sesama kita. Padahal kita sendiri sedang mengalami luka dan kerapuhan. Tetapi anehnya justru dalam kerapuhan kita, dalam luka kita itu, kemudian Allah memampukan kita membalut luka sesama kita. Dan itulah yang sebenarnya dikatakan oleh Henry Nouwen dalam bukunya The Wounded Healer. Pengalaman terluka yang dijalani bersama Allah menjadikan kita penyembuh luka dalam diri sesama kita. Bahkan kalau kita melihat Allah sendiri menebus kita dengan jalan penderitaan. Dia terluka supaya kita mengalami kesembuhan. Itulah tugas kita yang Allah nyatakan kepada kita. Dalam Yohanes 9 ayat 1, di sana dikatakan ketika Yesus sedang lewat, ia melihat orang buta sejak lahirnya. Nah, saudara, ini peristiwa yang cukup menarik. Bukankah setiap hari juga kita sama seperti Yesus? Melewati banyak hal dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Tetapi pertanyaannya, apakah kita juga melihat orang atau sesama kita yang membutuhkan kita? Nah, saudara, dalam satu kesempatan melewati sesama, selalu ada undangan Yesus untuk kita akhirnya terlibat di dalam karya atau pekerjaan Allah. Dalam hal ini dikatakan sebagai missio Dei. Dan Allah selalu mengundang kita untuk peka terhadap kerapuhan dalam diri sesama kita. Peristiwa penyembuhan orang buta dalam Yohanes 9 ayat 1-7 dilakukan oleh Yesus dengan menggunakan ludah dan tanah. Seolah-olah mau menunjukkan kepada kita yang dilibatkan dalam karya penyembuhan tersebut. Kita yang digambarkan mungkin hanya sekedar tanah dan ludah yang terkesan menjijikan, kemudian dipakai untuk menyembuhkan luka dalam diri sesama kita dalam kuasa Tuhan itu. Kita yang nobody dan nothing, sebab kita ini orang yang rapuh, kemudian ketika berada di dalam tangan Tuhan, kita menjadi somebody dan something yang bisa dipakai Tuhan untuk membalut luka sesama kita. Nah saudara, pertanyaan saya ulang kembali. Bagaimana kabar saudara hari ini? Apa yang terjadi dalam hidup saudara hari ini? Saudara
Kalau saudara mengalami kerapuhan, maka saudara tahu kemana saudara harus datang. Dan kemudian kita yakin, setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus, saudara kemudian akan mendapatkan pemulihan itu, tetapi kemudian juga saudara akan diutus untuk memulihkan. Maka itu jangan takut, meskipun kita sedang terluka, kita sedang mengalami kerapuhan, Allah ada bersama-sama dengan kita. Bukankah Paulus juga sama? Ketika dia melakukan pekerjaan Tuhan, dia punya duri dalam daging. Dan ketika dia berdoa 3 kali kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab. Tuhan menjawab Paulus dalam kerapuhannya seperti ini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan mari saudara, kalau kita juga mendapatkan karunia itu, mari kita berkata seperti Paulus yang berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tuhan memberkati kita. Amin.